Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial untuk login ke Office 365. Apa itu Office 365? Jadi di masa-masa sekarang yang guru dituntut untuk handal menggunakan teknologi, salah satu aplikasi yang bisa digunakan oleh guru yaitu adalah Office 365. Apalagi Office 365 menyiapkan layanan gratis untuk guru-guru yang ada, tentunya yang telah terdaftar. Jadi bagaimana caranya untuk login ke Office 365? Hari ini saya akan menjelaskan untuk bagaimana loginnya dengan cara menggunakan web browser. Jadi teman-teman sekalian bisa menggunakan web browser apapun yang ada, mulai dari Google Chrome, Firefox, UC Browser, dan sebagainya. Jadi hari ini saya memakai uh, Google Chrome. Jadi yang pertama yang teman-teman harus lakukan ya adalah login. Jadi silahkan login dulu, buat akun dulu. Loginnya di mana? Jadi teman-teman silahkan login ke web Microsoft, yaitu www.office.com. Kalau sudah, silahkan sign in. Jadi ada pilihan sign in atau login atau masuk. Silahkan teman-teman login. Kalau memang belum memiliki akun, silahkan sign up dan buat akun untuk Office 365. Kalau saya sudah punya akun, jadi saya sisa masuk. Silahkan masukkan passwordnya. Jadi di sini saya pakai akunnya saya. Kemudian masukkan passwordnya. Silahkan tunggu sampai memang masuk ke akun Microsoftnya teman-teman. Sudah masuk, teman-teman bisa lihat di tampilan layarnya kan seperti ini. Jadi kita akan disiapkan beberapa fitur. Kalau kita klik all apps atau semua aplikasi, kita akan dihadapkan pada tampilan Microsoft seperti ini. Jadi di sini ada semua fitur Office 365 yang disiapkan yang bisa teman-teman pilih. Apa-apa saja fitur tersebut. Jadi di sini ada kalender, dynamic, class notebook, Delphi, Forms, OneNote, Planner, dan sebagainya. Jadi sangat banyak sekali fiturnya. Setiap fitur itu punya kegunaannya masing-masing yang bisa teman-teman gunakan dalam mengajar ataupun segala aktivitasnya. Kita tahu Excel itu untuk mengolah data berupa angka dan segala macam. PowerPoint untuk membuat presentasi atau video juga bisa, kalau teman-teman bisa menggunakannya secara maksimal. Jadi di sini ada berbagai macam. Kalau dalam pembelajaran online yang kita lakukan sekarang, kita kayak Google Teams. Jadi untuk Google Teams, teman-teman bisa membuat kelas untuk bagaimana mengajar. Kita coba. Jadi silahkan diklik, kemudian kita pasti akan langsung masuk. Jadi kalau kita sudah buat akun Microsoft, otomatis semua fitur-fitur yang ada dalam Office 365 tadi itu kita sudah punya akun di situ. Jadi teman-teman sisa langsung pilih. Jadi kalau sudah masuk tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau saya punya kelas. Jadi teman-teman kalau memang mau menambahkan kelas atau tim, namanya tim kalau di sini, teman-teman bisa jadi di bagian sini, di bagian Teams, teman-teman bisa tambahkan, klik
klik ini join or create team. Jadi teman-teman bisa membuat, silahkan pilih tim kodenya apa. Kita pilih saja satu, kemudian jadi ada pilihan desktop. Kalau teman-teman memang mau memasangnya, ini memang lebih direkomendasikan karena dia akan memberikan kecepatan yang lebih cepat daripada ketika teman-teman login menggunakan web browser. Jadi di sini create team. Jadi kita bisa pilih kelas atau tim apa yang kita mau buat. Kita bisa buat kelas, diskusi, ujian segala macam bisa dilakukan seperti di dalam situ. Kemudian professional learning community, staff ataupun siapa tahu kita punya komunitas lain dalam. Jadi saya pilih kelas. Kemudian kita bisa buat namanya, nama kelasnya apa. Saya buat kelas kimia karena saya guru kimia. Jadi kemudian deskripsinya, kelas ini berfungsi untuk memudahkan kita belajar kimia. Kemudian next. Silahkan menunggu sampai pembuatan timnya berlangsung. Jadi search student. Jadi kita bisa menambahkan siswanya kita di sini. Jadi siswanya kita harus punya dulu akun Microsoft juga. Ada akun Microsoft untuk siswa. Nanti kita tambahkan, tapi karena saya belum punya, jadi kita skip. Jadi kalau memang ada, silahkan ditambah. Kalau belum, di skip dulu. Nanti bisa ditambahkan orang-orangnya. Jadi seperti ini, teman-teman. Kita kan sudah punya Google Team atau Microsoft. Kita kan sudah punya Microsoft Team. Jadi di sini kita bisa upload materi apa yang kita mau ajarkan. Kita juga bisa video conference. Jadi kita langsung klik allow. Jadi selain Google Team, teman-teman juga bisa menggunakan yang lain. Kemudian ini whiteboard. Jadi whiteboardnya bagus digunakan kalau memang kita pakai pen atau touchscreen. Jadi kita bisa menulis seperti layaknya sedang menulis di papan tulis. Sangat banyak fitur yang disiapkan oleh Microsoft Office 365 yang berfungsi yang nantinya berguna dalam kita ketika mengajar sebagai guru. Jadi ada Outlet, kita bisa menggunakannya untuk berkirim email, kemudian OneDrive. Cara loginnya, jadi yang pertama teman-teman silahkan buka web browsernya, bisa apapun. Hari ini saya pakai Google Chrome. Kemudian kita masuk ke office.com. Jadi nanti ketika kita ketik office.com, kita akan menuju ke halaman awal Microsoft. Kemudian silahkan sign in kalau memang sudah punya akun. Kalau belum punya akun, silahkan buat akun dulu. Jadi karena saya sudah punya akun, saya sisa masuk. Kemudian next. Masukkan passwordnya. Ketika teman-teman sudah masukkan password, yes, jadi testing in. Kemudian kita akan masuk ke sini. Jadi karena saya pakai handphone, jadi
dia akan menghubungkan kita ke Google Play atau Play Store. Jadi kita bisa download untuk versi desktopnya. Tapi karena hari ini saya pakai web saja. Jadi tampilannya akan seperti ini. Kita akan punya berbagai pilihan di Office 365 dari Outlook, Calendar, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams. Jadi sangat banyak sekali yang bisa teman-teman gunakan nantinya. Kalau kita mau pakai untuk mengajar, salah satu yang saya rekomendasikan itu adalah Google Teams. Jadi cara pakainya bagaimana? Silahkan teman-teman cukup klik saja pilihannya. Kita akan masuk ke Teams Microsoft yang disiapkan. Jadi di sini jadi tampilan Google Teams ini seperti ini. Jadi teman-teman bisa download aplikasinya. Jadi saya sudah punya. Kita akan dibawa ke bagian Google Play Store. Jadi di situ teman-teman bisa memilih untuk menginstal aplikasi tersebut. Kemudian kalau kita mau pakai untuk mengajar, bisa pilih Teams. Kemudian kita bisa buat baru. Jadi di sini ada pilihan Create New Teams. Jadi ada pilihannya, kita mau buat untuk kelas, professional learning community, staff ataupun others. Jadi ada klub, study group dan sebagainya. Jadi karena kita mau pakai untuk kelas, kita pilihnya kelas. Kemudian silahkan nama timnya apa. Jadi kita tulis kelas kimia atau kimia kelas 11. Kemudian deskripsinya apa? Kelas kimia mata pelajaran kimia kelas 11 MA Al Ikhlas, Ujung, Kabupaten Bone. Kemudian akan dihadapkan pada tampilan pembuatan kelas, jadi creating your team. Jadi kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jadi pakai Microsoft 365 itu sangat banyak sekali pilihannya, banyak sekali fitur yang bisa kita pakai, ada Outlook segala macam. Jadi seperti ini kalau memang sudah masuk. Jadi di Google. Jadi kalau kita punya siswa, kita bisa masukkan emailnya apa.
Kemudian kita bisa tambahkan ataupun kita mau tambahkan teman-teman guru yang lain. Kemudian karena saya belum punya, jadi kita skip saja, jadi bisa di skip. Kemudian ini kelas yang tadi kita buat, klik general untuk masuk. Jadi di kelasnya kita bisa misalnya mau post tugas kan, atau chat segala macam, itu bisa di sini. Upload file berupa materi pelajaran yang mau kita ajarkan misalnya, jadi bisa kita upload di sini. Diskusi pun kita bisa lakukan di sini atau more. Jadi kita bisa tambahkan kelas notebook atau assignment. Kita bisa kasih tugas ke siswanya kita dengan mengklik bagian segmen. Jadi banyak sekali fitur yang bisa kita pakai di Office 365. Jadi kita kembali yang tadi, karena tadi saya pakainya Google Teams, jadi banyak sekali. Di sini juga punya OneDrive. Dari info yang saya dapat, kalau kita punya akun OneDrive-nya itu punya kapasitas penyimpanan sampai 1 tera. Jadi sangat berguna sekali untuk kita menyimpan materi pelajaran, video pembelajaran, atau apapun yang bisa bermanfaat bagi proses pembelajaran di kelasnya kita. Saya pikir sekian yang bisa saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman sudah punya akun sendiri, akun Office 365 sendiri, jadi bisa dipakai untuk lebih maksimalnya. Silahkan dicoba bagaimana penggunaannya. Jadi banyak sekali manfaatnya dan bisa digunakan untuk memudahkan segala pekerjaannya kita. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.